Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda mendatangi KPK. Sherly mengaku hendak berkonsultasi terkait pencegahan korupsi di Provinsi Maluku Utara. Selamat pagi Bu Sherly. Ada apa hari ini? Mau konsultasi. Sherly dan rombongan tiba di Gedung Merah Putih KPK Rabu pagi. Kedatangan Gubernur Maluku Utara ini untuk meminta saran dari KPK tentang pencegahan korupsi yang terekam dalam MCP atau Monitoring Center for Prevention. Sherly juga mengaku konsultasi dilakukan agar skor MCP Maluku Utara sesuai level nasional. Saat ini KPK tengah melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah terkait penganggaran program prioritas di seluruh Indonesia. Selamat pagi Bu Sherly. Lagi mau konsultasi nih, gimana kiat-kiatnya biar skor MCP-nya sesuai level nasional. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan ketua dan 4 anggota Komisi Pemilihan Umum melanggar kode etik terkait penyewaan private jet saat kampanye pemilu 2024. DKPP pun menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada kelima orang itu. Adapun kelima orang itu yakni Ketua KPU Muhammad Afifuddin serta anggota KPU masing-masing Idam Holil, Yulianto Sudrajat, Parsa Daan Harahap, dan Agus Melas. Selain itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi serupa kepada Sekretaris Jenderal KPU Bernard Darmawan Sutrisno. 178/KPP peringatan keras kepada Teradu 1 Muhammad Afifuddin selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum, Teradu 2 Idam Holid, Teradu 3 Yulianto Sudrajat, Teradu 4 Parsa Daan Harahap, Teradu 5 Agus Melas masing-masing selaku anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Peringatan keras kepada Teradu 7 Bernard Darmawan Sutrisno selaku Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang bersama saya Rosalyn Chio. Pemirsa, ratusan rumah di Grobogan terendam banjir akibat luapan Sungai Serang, di mana banjir juga menyebabkan jalan penghubung antar desa terputus serta aktivitas sekolah diliburkan. Ya, banjir yang merendam Desa Cingkrong, Grobogan, Jawa Tengah sejak 2 hari lalu mengakibatkan aktivitas beberapa sekolah lumpuh. Seluruh siswa terpaksa diliburkan karena seluruh ruang kelas terendam banjir. Jalur desa sepanjang 2 km yang menjadi jalur alternatif penghubung Kota Purwodadi dengan sejumlah desa juga terputus. Sejumlah kendaraan memilih putar balik mencari jalur alternatif. Meski ketinggian banjir sudah mencapai 70 cm, namun warga masih enggan mengungsi. Sebagian warga hanya mengungsikan ternak dan barang-barang elektronik ke tempat yang lebih aman. Banjir disebabkan oleh meluapnya Sungai Serang yang meluber ke persawahan dan permukiman warga. Pemirsa, kericuhan mewarnai aksi tolak pemasangan patok lokasi pembangunan kelurahan di Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan diduga akibat ada oknum yang ingin menguasai lahan warga. Kericuhan mewarnai unjuk rasa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Masa menolak pemasangan patok pelang lokasi yang akan dijadikan kantor kelurahan oleh Pemkab Bekasi. Warga tak terima karena patok tersebut bersebelahan dengan masjid.
Akibat kericuan tersebut, satu unit mobil bak seorang warga mengalami rusak terkena sasaran lemparan batu. Kericuan bisa diredam setelah petugas kepolisian dan Satpol PP turun ke lokasi kejadian. Menurut Camat Tambun Selatan, diduga ada oknum salah satu warga yang ingin menguasai tanah Fasos Fasum tersebut yang diduga ingin dijadikan lahan bisnis. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang pengendara sepeda motor di Sukabumi, Jawa Barat ugal-ugalan dan nyaris membahayakan pengendara lain. Atas perbuatannya pelaku ditangkap polisi di rumahnya. Aksi seorang pemuda mengendarai sepeda motor yang ugal-ugalan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat viral di media sosial. Aksi ugal-ugalan pengendara tersebut tanpa menggunakan helm dan plat nomor sehingga ditegur pengendara lain. Bukannya mengakui kesalahan, pengendara tersebut malah menggeber-geberkan kendaraannya hingga membahayakan pengendara lain. Setelah dilakukan penelusuran, pelaku berhasil ditangkap di rumahnya. Selain itu, polisi juga sita sepeda motor milik pelaku saat beraksi. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga terpengaruh alkohol saat melakukan aksinya. Pendalaman, tapi diduga motifnya mungkin karena ditegur tidak terima, jadi pelaku sengaja menggeber atau menggerung-gerungkan kendaraannya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 1 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus jualan narkoba di Rutan Salemba, Jakarta Pusat yang melibatkan aktor Ahmad Zoni naik ke persidangan. Ahmad Zoni menjalani sidang dari Lapas Nusa Kambangan secara online. Muhammad Amar Akbar alias Ahmad Zoni memasuki babak baru. Ahmad Zoni menjalani sidang perdana hari ini dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Ahmad Zoni, jaksa juga akan membacakan dakwaan untuk 5 terdakwa lainnya. Persidangan yang dibuka untuk umum ini diikuti oleh Ahmad Zoni dari Lapas Nusa Kambangan via daring. Sebelumnya Ahmad Zoni dipindah bersama 5 narapidana lain dari Jakarta ke Nusa Kambangan. Nah itu keberatan kami, tolong dipertimbangkan lagi.